Jika Anda menginstal WordPress, baik itu di lokal komputer atau di web hosting, Anda sudah dapat membuat artikel baru untuk blog WordPress Anda. Tapi ada baiknya terlebih dahulu Anda perlu melakukan beberapa settingan terhadap tampilan dan beberapa hal untuk WordPress Anda. Jadi yang pertama adalah setting. Anda bisa ke setting dan pilih untuk general. Saya buka dengan new tab. Dan di sini ada untuk blog title. Blog title di sini adalah jadwal belajar WordPress. Blog title ini maksud adalah pada bagian banner di sini ada title, dan title ini akan diperlihatkan di bagian halaman WordPress yang akan dipublikasikan. Yang kedua adalah untuk tagline. Tagline ini merupakan seperti slogan atau seperti itu. Ini akan terlihat di bawah title. Dan di sini ada untuk WordPress address. Ini di sini ada localhost dan WordPress, tapi jika Anda menginstal di web hosting, ini seharusnya dan semestinya merupakan nama dari URL untuk website Anda. Dan di sini juga untuk blog address. Jika Anda ingin lebih banyak informasi, Anda dapat ke wordpress.org untuk informasi lebih lanjut. Dan ada email address. Di sini waktu saya menginstal untuk WordPress, saya menuliskan untuk januar@example.com, dan saya bisa melakukan perubahan terhadap nama email di sini. Lalu ada membership, di sini ada anyone can register, tapi saya tidak akan menjelaskannya sekarang. Dan di sini juga ada new user default role, di mana jika seorang user yang mendaftar secara default, apakah dia akan menjadi subscriber atau pelanggan atau hanya penyimak, pembaca, atau ada pilihan untuk administrator, editor, author, dan kontributor. Setiap user ini memiliki akses berbeda terhadap artikel. Dan ada juga untuk time zone, yaitu zona waktu. Lalu date format, di mana ini ada beberapa pilihan untuk format tanggal. Lalu ada time format dan week start on. Jika Anda telah melakukan perubahan di sini, Anda dapat memilih untuk save change. Yang berikutnya adalah sebelum Anda membuat suatu artikel, Anda bisa memilih untuk setting lalu privasi. Di sini ada pilihan untuk blog visibility, di mana blog apakah akan diperlihatkan atau dideteksi oleh suatu search engine seperti Google atau seperti itu, atau tidak. Jadi di sini ada pilihan untuk I would like to blog search engine but allow normal visitor. Jadi tidak akan terlalu terindeks ke suatu search engine. Yang berikutnya adalah permalinks. Di sini ada settingan untuk default, di mana jika Anda lihat di sini ada localhost dan lalu WordPress, lalu seperti itu. Jadi misalnya alamat URL untuk website, lalu ada tanda tanya, lalu P, lalu sama dengan dan 123. Jika saya ke halaman publikasi untuk WordPress dan saya menekan untuk about, jadi Anda lihat di sini untuk page about, Anda bisa ada WordPress, tanda tanya, lalu page ID dan 2. Format URL ini dapat Anda ganti di sini. Jadi apakah untuk formatnya day and name, lalu mode and name, lalu numerik atau custom struktur. Maksud saya custom struktur. Dan yang lainnya adalah jika Anda ke bagian kanan atas, sudut kanan atas, ada pilihan untuk admin, di mana ada titel untuk edit your profile, atau Anda juga dapat akses di user dan pilih untuk your profile. Ini akan sama saja. Saya akan akses dari sini. Yang di sini ada settingan untuk personal option, ada visual editor, ada admin color scheme dan keyboard shortcut. Lalu di sini ada username. Di sini pilihannya ada your username cannot be changed, dan ada juga untuk first name. Jadi misalnya saya tuliskan Januar, lalu last name, dan nickname. Jadi misalnya nickname nama panggil. Dan di sini ada display name, public as. Yang pertama di sini hanya pilihannya admin. Saya akan perlihatkan nanti. Lalu di sini ada emailnya juga Anda dapat tuliskan. Jadi misalnya, jadi di sini email untuk kontak info, di mana ini bisa berbeda terhadap email yang terdapat untuk server seperti itu, dan website.
Jika Anda bertanya apa perbedaan untuk, maksud saya jika Anda bertanya kenapa dari WordPress menanyakan untuk website, karena WordPress lebih spesifik ke blog. Jadi website agak berbeda dengan blog. Jadi misalnya saya tuliskan website seperti ini, dan AIM juga ada ini jika Anda punya, dan Yahoo juga jika Anda punya. Lalu ada Google Talk jika Anda punya. Ya, misalnya sini Yahoo seperti ini, Ultra Mitternacht ini merupakan Yahoo saya, dan juga ada Google Talk jika Anda punya. Lalu di sini ada About Yourself, maksudnya adalah sesuatu tentang diri Anda. Ada untuk biografi, info. Dan jika Anda ingin menuliskan tentang diri Anda dapat menuliskan di sini. Lalu ada New Password. Di sini password, jika Anda baru menginstal, Anda akan diberikan password secara random dari WordPress, dan Anda dapat menggantinya di sini dengan password yang mungkin mudah Anda ingat. Jadi misalnya saya tuliskan password baru seperti ini, dan dari WordPress menyediakan untuk tingkat kekuatan password. Lalu jika Anda telah selesai, Anda dapat memilih untuk update profil. Saya update. Dan di sini Anda akan melihat bahwa display name public as yang pertama adalah admin, dan sekarang bisa terganti, yaitu Janu, Januar, Januar Andaria, atau Andaria Januar. Kali ini saya akan menggunakan untuk Janu, lalu seperti itu. Dan untuk admin di sini dari WordPress mengatakan your username cannot be changed, artinya tidak dapat diganti. Tapi jika Anda ingin mengganti untuk username Anda, misalnya bukan admin, karena admin sangat general atau sangat umum, Anda bisa menggantinya langsung dari database. Jadi misalnya sini saya close untuk semuanya, saya refresh untuk reload halaman, dan setelah selesai saya logout. Lalu saya akan ke PHP My Admin, tempat saya dapat mengakses untuk database. Jadi di sini ada localhost, lalu PHP My Admin. Ini merupakan tempat saya menginstal untuk PHP My Admin. Jika Anda menggunakan web hosting, Anda perlu mengetahui di mana tempat Anda harus mengakses untuk PHP My Admin. Jadi saya masukkan password untuk MySQL dan saya klik go. Lalu di sini ada untuk database bernama WordPress. Ini merupakan database yang saya gunakan sewaktu menginstal WordPress. Jika saya buka, dan paling bawah Anda bisa lihat untuk WP, lalu underscore, lalu user. Jika saya klik, Anda bisa lihat di sini untuk ID 1, user, login, admin, dan password, user password. Di sini jika Anda melihat bahwa user password yang berada dalam database berbeda dengan password yang Anda tuliskan di WordPress, ini memang secara sengaja dibuat dengan merubah pengkodean atau seperti itu. Jadi apapun yang kita tuliskan tidak akan terlihat di database. Dan ada untuk maksud saya user nickname, lalu user email, user URL, dan lain-lainnya. Dan jika Anda pilih untuk database dan pilih untuk edit, di sini ada gambar pensil. Dan di sini Anda dapat mengganti untuk informasi. Jadi misalnya sini admin, untuk username saya tuliskan Januar. Lalu saya akan save. Di bawah Anda perlu ke bawah, dan di sini ada save. Klik go. Dan saya kembali ke halaman WordPress. Jika saya sebagai admin, saya tuliskan untuk admin. Sini saya reload terlebih dahulu atau saya refresh, dan saya masukkan untuk password. Lalu pilih untuk login, dan Anda bisa lihat bahwa error invalid username. Jadi misalnya jika saya tuliskan untuk Januar dan password, lalu saya pilih untuk login, Anda bisa lihat saya bisa masuk lagi ke halaman admin. Dan di sini tulisannya bukan lagi admin tetapi Janu, karena ini merupakan ini display name public as, jadi Janu. Dan Anda bisa lihat di sini untuk username Januar, dan sama your username cannot be changed. Tapi ini sebenarnya dapat Anda ganti dari database Anda.